Khodam leluhur dan khodam amalan adalah dua entitas gaib yang berbeda sekalipun fungsinya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khodam leluhur adalah makhluk gaib yang melayani seseorang sejak dari leluhurnya masih hidup. Sedangkan khodam amalan adalah makhluk gaib yang melayani seseorang karena laku tirakat atau amalan. Perbedaan khodam leluhur dan amalan pun memiliki perbedaan yang tidak banyak orang ketahui. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 perbedaan yang paling mencolok antara khodam leluhur dan khodam amalan yang mudah ditemukan. 1. Khodam leluhur sangat setia. Sifat khodam leluhur adalah kesetiaan melayani orang yang didampingi sebab orang tersebut adalah keturunan orang yang dilayani pada generasi sebelumnya. Sedangkan khodam amalan, jika tidak sesuai dengan perjanjian awal, makhluk gaib tersebut akan meninggalkan orang yang memilikinya. Tugas dari khodam adalah membimbing, menjaga, dan melindungi tuannya. Sifat setia khodam leluhur selalu ada sekalipun tuannya berbuat tindakan apapun, baik atau jahat. Energi yang dimiliki khodam leluhur menyesuaikan dengan energi orang yang dilayaninya. Misal energi orang yang memiliki khodam leluhur bagus, maka energi khodam leluhur akan meningkatkan energi tersebut sehingga bertambah baik. Sementara energi dari khodam amalan akan menyesuaikan dengan perjanjian yang dilakukan sebelumnya. Ketika seorang yang melakukan perjanjian untuk khodam kekebalan dan pantangannya mencuri, maka jika dia melanggar maka tidak selaras lagi dengan energi khodam amalan tersebut. Bahkan lambat laun, khodam amalan akan meninggalkan orang yang menjadi tuannya karena pelanggaran tersebut. 2. Khodam leluhur hafal anggota keluarga orang yang dilayani. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khodam yang didapatkan dari leluhur, atau yang pernah melayani leluhur sangat paham dan hafal pada seluruh anggota keluarga tuannya saat ini. Sebab khodam leluhur sudah melayani tuannya saat ini dan keluarganya sejak dahulu. Sedangkan khodam amalan hanya menjaga orang yang memiliki khodam tersebut saja, bukan pada orang lain. Misal salah seorang keluarga khodam leluhur terancam bahaya, jika tuannya bersedia maka khodam leluhur tersebut akan memberikan bantuan. Tidak demikian dengan khodam amalan, dia tidak akan menawarkan bantuan pertolongan untuk keluarga tuannya, kekuatannya hanya untuk tuannya saja. Oleh karenanya, khodam leluhur tidak hanya menjadi seorang saja, tapi semua keturunan pemilik pertama khodam tersebut. Intinya, anggota keluarga tersebut memiliki energi yang sama dengan energi khodam leluhur. 3. Energi khodam leluhur sangat terkontrol. Khodam leluhur memiliki energi yang bisa dikontrol oleh energi yang dimiliki tuannya saat itu. Sekalipun energi yang dimiliki khodam leluhur sangat tinggi, akan tetapi miliki tuannya rendah, maka khodam akan menyesuaikan. Sehingga khodam leluhur tidak seenaknya bertindak, sebab kekuasaan penuh ada di tuannya, dan dia sangat patuh. Sedangkan khodam amalan sangat sulit dikontrol, terlebih sudah tidak sesuai dengan perjanjian awal, maka khodam amalan pun enggan mengikuti perintah tuannya.
Misal seorang yang memiliki khodam amalan dalam ilmu hitam, lalu perjanjiannya adalah berbuat jahat pada orang lain. Ketika suatu saat seseorang tersebut telah bertaubat dan tidak berbuat jahat lagi, ini melanggar perjanjian awal. Maka khodam ilmu hitamnya lambat laun akan meninggalkannya, karena sudah tidak sesuai dengan perjanjian tersebut. Oleh karenanya, khodam amalan tidak memiliki kesetiaan dan tidak bisa dikontrol oleh pemiliknya. Perlindungan khodam amalan untuk tuannya hanya sesuai dengan perjanjian awal ketika melakukan tirakat untuk mendapatkan ilmu tertentu yang berisi khodam amalan tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah penjelasan tentang perbedaan antara khodam leluhur dan khodam amalan sendiri. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.